Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sungguh hidayah itu Allah lah yang memberikannya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, bagi yang belum subscribe, please subscribe agar tayangan Tausiah Adi Warman selalu terdepan di halaman YouTube Anda. Baik, kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia semuanya. Amin ya Allah. Alhamdulillah, Ustadz, di bulan Ramadan ini Ustadz, kita kan mencoba mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari amalan-amalan baik yang kita lakukan di bulan yang penuh barakah ini. Kita mencobalah Ustadz, kita berusaha. Tapi kalau kita melihat kanan kiri, kemudian melihat teman baik kita ataupun saudara-saudara kita hanya melakukan puasa secara fisik, tentunya miris rasanya, ingin memberitahu gitu bagaimana rasanya. Walaupun kita juga masih mencoba, tapi pengen mengajak rame-rame, yuk sama-sama yuk kita mencoba menikmati nih. Ini ada pahala yang besar dari Allah nih. Itu gimana, Ustaz? Sebenarnya kita udah pernah bahas ini sih di episode yang lalu ya. Ada 3 tingkatan puasa menurut Imam Ghazali. Adanya kitab Ihya Ulumuddin, puasa orang awam, puasa orang khawas, puasa orang khawasul khawas. Atau kalau dalam kitab Sirul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Jailani, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat, benar ya. Pembagian-pembagian inilah sebetulnya yang harus kita fahami. Puasa level orang awam atau level syariat adalah sekedar menggugurkan syariat, sekedar nggak batalin puasa doang, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, selesai. Kemudian kita naikin, diingatkan oleh Rasulullah SAW, ini udah pernah kita bahas sih, kam min sha'imin. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu kita naik ke level yang lebih tinggi, yaitu puasanya orang khawas atau puasa tarekat, yaitu kita menahan diri kita untuk memberikan kemudorotan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan bohong, ini Imam Dailami kan, jangan bohong, jangan sumpah palsu, jangan bergunjing, jangan memandang penuh syahwat, dan jangan mengadu domba, benar gak? Udah pernah kita bahas juga, benar gak? Tapi kemudian kita naik lagi ke level yang ketiga, yaitu level khawasul khawas atau puasa hakikat kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita bukan sekedar tidak memberikan mudarat kepada orang sekeliling kita, tapi kita juga menebarkan kebaikan demi kebaikan kepada sekeliling kita. Inilah hakikat dari puasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, adalah ketika kamu memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Ketika kita memberikan makan kepada orang untuk berbuka puasa, maka yang menjadi hakikatnya adalah, kita udah pernah cerita juga ini, Nabi Ibrahim, adalah ketika kita memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang yang kita kasih makan untuk berbuka puasa tersebut. Itu sebabnya kita di dalam bulan puasa ini menjadi bekal bagi ketika kita mau mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Caranya adalah bukan kita melarang orang untuk berbuat nahi mungkar terlebih dahulu, bukan sibuk haram ini, haram itu, haram ini, haram itu, sehingga orang merasa beban dalam beragama ini. Kayaknya beragama ini kok beban banget deh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, banyak banget nggak bolehnya, bener dah. Jadi yang boleh apa nih, hidup kita kok jadi nggak ada warnanya, bener gak? Nah, di dalam ilmu-ilmu tasawuf, tentu nahi mungkar kita merupakan batas bagi kita untuk melangkah, untuk tidak melangkah lebih jauh. Tapi di dalam pendekatan tasawuf ini, yang kita tonjolkan adalah cinta kasih, kasih sayang. Karena dengan cinta kasih dan kasih sayang ini sebetulnya orang akan tersentuh ruhnya. Sehingga kalau dalam definisinya Jalaluddin Rumi mengatakan cinta adalah ketika ruh kita dapat menjangkau ruh orang lain. Nah ini, ketika ruh kita dapat menjangkau ruh orang lain, maka timbullah cinta. Itu sebabnya juga dalam ayat yang barusan kita
kutip Al-Qasas ayat 56, Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Oke, sesungguhnya Allah lah yang menentukan siapa yang akan diberi petunjuk oleh Allah. Sehingga kalau kita kaitkan dengan definisi cinta yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, Jalaluddin Rumi mengatakan cinta adalah ketika ruh kita dapat menjangkau ruh orang lain. Jadi cinta itu adalah wilayahnya ruh. Ngerti gak? Sedangkan kasih sayang itu dimiliki oleh makhluk hidup yang tidak memiliki ruh sekalipun. Hewan misalnya, itu memiliki kasih sayang. Anak kucing sama ibunya, ibu anjing dengan anaknya juga, itu ada kasih sayang. Benar gak? Tapi kalau ruh adalah ketika ruh kita dapat menjangkau ruh orang lain, di situ timbul rasa cinta. Ingat bahwa ruh itu pada hakikatnya adalah ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri setiap manusia. Dengan kata lain sebetulnya kita telah menyambungkan ruh yang ada di dalam diri kita yang berasal dari Allah dengan ruh pada orang lain yang juga berasal dari Allah. Back to you, Fit. Baik Ustadz, namun kadangkala kita melihat yang tidak menikmati puasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak kita sendiri, Ustadz. Ya, ini batasnya, benar gak? Kalau kita membesarkan anak kita sekedar dengan kasih sayang saja, maka sebenarnya itu sama dengan hewan-hewan yang membesarkan anaknya juga dengan penuh kasih sayang. Oke. Tapi kalau kita membesarkan anak kita dengan cinta, maka lebih dari itu kita akan mengarahkan anak kita untuk mengenal Allah. Nah ini yang pentingnya, benar gak? Karena cinta itu definisi Jalaluddin Rumi adalah ketika roh kita bisa menjangkau ruh orang lain. Nah, kalau kita sekedar membesarkan anak kita dengan kasih sayang saja, bisa jadi kita akan terjebak pada memanjakan anak. Sehingga ketika anak melampaui batas-batas nahi mungkar tadi, kita tetap membiarkan anak kita terjerumus masuk ke dalam hal-hal yang sebetulnya tidak dibolehkan oleh syariat. Oke? Tapi kalau kita membesarkan anak-anak kita dengan penuh cinta, bukan sekedar kasih sayang, tapi juga dengan cinta, maka kita akan mengingatkan anak-anak kita untuk tidak melampaui batas tersebut. Dan mengingatkannya ini juga ada ilmunya di dalam Islam, yaitu dengan penuh cinta. Rasulullah SAW pernah bersabda, bermain-mainlah dengan anakmu pada 7 tahun yang pertama. Nah, dari 7 tahun yang pertama itu antara kasih sayang dan cinta gabung. Kemudian ajarkan pada anakmu kedisiplinan pada 7 tahun yang kedua. Nah, di sini kita mulai lihat. Anak-anak itu pada 7 tahun yang kedua, kita mulai ajarkan dia mengenal Tuhannya. Oke. Dengan mengajarkan, membiasakan kedisiplinan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ajarkan anak-anakmu untuk sholat pada umur 7 tahun. Benar gak? Dan ketika dia berumur 10 tahun belum juga melakukan sholat, maka engkau dapat mendisiplinkannya dengan cara-cara yang penuh kasih sayang juga. Oke? Nah, ini kita lihat. Makanya kalau dalam bulan Ramadan ini kadang-kadang kita mengajar anak kita untuk belajar puasa. Jam 12 boleh makan, benar gak? Ntar jam 1 boleh puasa lagi gitu ya. Jadi ada tahapan kedua, yaitu tahapan ketika kita membawa anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka kedisiplinan. Rasulullah SAW mengatakan berikutnya, dan jadilah engkau teman baiknya pada 7 tahun yang ketiga. Ketika anak kita masuk masa puber, masa remaja, mereka mulai mengeksplor yang tadinya mereka apa-apa selalu tanya kita sebagai orang tuanya, tapi pada 7 tahun ketiga anak kita lebih banyak bertanya pada teman-temannya. Atau kalau sekarang sama Google apa mana-mana, bener ya. Nah, jadilah kita teman baiknya. Supaya apa? Supaya anak itu tetap dekat sama kita. Tetap menjadikan kita referensi sebagai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang mereka cari. Bener gak?
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan persiapkan mereka untuk mandiri pada 7 tahun yang keempat. Nah, sehingga anak itu kemudian bisa mandiri dengan baik. Inilah sebetulnya bagaimana kita memahami apa yang tadi disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ketika kita mengembangkan berkomunikasi dengan anak-anak kita. Begitu juga ketika kita nanti berkomunikasi dengan orang tua kita, dengan rekan sejawat kita. Nah, kita harus bukan saja menjangkau mereka dengan penuh kasih sayang, tapi juga yang lebih penting dari itu adalah menjangkau mereka dengan cinta kasih. Nggak usah ngomel-ngomel lah, ngapain? Rasulullah SAW mengatakan, la taqadzab walakal jannah. Jangan marah, maka engkau akan masuk surga. Karena kalau marah itu pertama dia pasti bukan cinta, kedua dia bukan kasih sayang, ketiga dia membuka peluang untuk setan masuk. Nah, jadi mudah-mudahan ini dapat memberikan gambaran kepada kita. Back to you, Fit. Baik Ustadz, kita menjawab pertanyaan sahabat ya Ustadz. Sahabat kita ini bertanya, apabila dia menjadi warga negara yang baik, secara duniawi, dia tuh taat pajak, dia membeli bensin yang tidak bersubsidi, kemudian juga kalau perlu angkutan umum, dia naik angkutan umum aja gitu. Apakah itu ada pahala di mata Allah? Gitu pertanyaannya. Dan yang kedua adalah, pertanyaan dari saya sendiri adalah, itu orang berpuasa ya, tapi kalau lihat lampu merah diterobos terus tuh gimana Ustaz? Yang kedua dulu udah gampang, bener gak? Ya kalau ini nerobos lampu merah ya puasanya nggak batal, karena yang buat batalin puasa kan cuma 3. Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, bener gak? Tapi itu membahayakan orang lain. Kalau nerobos lampu merah, antara ada orang tabrakan. Kalau tabrakan jadi kita marah. Kalau marah, setan yang udah dibelenggu ketawa, bener gak? Kata setan, jangan nyalain gue, bener gak? Lu aja lu, lampu merah lu terobos, bener gak? Nafsu ketemu nafsu. Ah, udah jadi jangan hidup yang baik-baik aja lah, ikut peraturan, bener gak? Begitu juga ketika kita hidup di suatu daerah, bener gak? Ini tentu kita harus atiullaha wa atiur rasul wa awlil amri minkum, bener gak? Kalau kita hidup sendirian, boleh terserah kita mau ngapa-ngapain. Tapi kalau kita hidup bersama-sama, makanya ada RT, RW, segala macam kan. Kita harus tunduk pada norma-norma peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Benar gak? Di Indonesia tentu kita harus bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak, bagaimana ini bisa membangun negeri kalau semua orang nggak bayar pajak? Nah, tentu kita bayar pajak. Kemudian untuk bahan bakar yang bersubsidi, kan udah ada peraturannya. Yang berhak untuk bahan bakar bersubsidi adalah orang dengan kriteria anu. Nah, kalau kita nggak termasuk kriteria itu, ya jangan ambillah. Kalau kita ambil bahan bakar bersubsidi padahal kita bukan orang yang berhak, berarti kita telah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan khawatir lah, bayar mahal dikit nggak apa-apa, kalau emang bukan hak kita nggak usah kita ambil. Karena dalam ilmu tasawuf rumusnya untuk rezeki cuma 2. Rezeki udah ditakar nggak bakal ketukar. Yang kedua rumusnya, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, apabila hilang akan ku ganti, apabila kurang akan ku tambahi. Udah gitu aja. Jadi kita hanya ambil apa yang menjadi hak kita. Dan yang ketiga adalah menggunakan sarana transportasi umum dan sebagainya. Ya di tempat-tempat yang situasinya memang lebih cepat naik kendaraan umum, ya kita naik kendaraan umum. Tapi di tempat-tempat yang kita nggak memungkinkan naik kendaraan umum karena nggak point to point, harus kesana kesini gitu-gitu, ya harus pakai kendaraan pribadi, ya kendaraan pribadi. Jadi hidup ini santai aja, relax aja, jalanin hidup dengan penuh keredoan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, berikan rasa redha ke dalam diriku atas semua takdir yang Engkau tetapkan untuk diriku. Nah ini. Udah, jalanin hidup. Redo aja, redo. Ingat gak episode yang kemarin? Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang kehebatan 4 orang Bani Israel. Nabi Allah Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Hizkil, Yusa bin Nun, benar gak? Yang 80 tahun hidupnya gak pernah buat maksiat. Nah, jadi para sahabat, bagaimana ya, hebat banget mereka. Bagaimana kami ini yang udah puluhan tahun hidup zaman jahiliyah, kemudian baru beberapa tahun menjalani hidup sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang Islam, benar gak? Nah, benar gak? Tapi jalanin aja hidup.
Allah kirim Jibril. Jibril bilang, tenang men, kata Jibril, benar ya? Ada sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Apa itu? Lailatul Qadar khairum min alfi sahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ekuivalennya itu 83 tahun. Jadi udah ngalahin 4 orang Bani Israel yang disebut-sebut itu. Gitu, Fit. Baik Ustadz, ini ada satu sahabat lagi bertanya. Apakah boleh saya berdoa meminta Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini? Boleh. Boleh, bos. Jangan cuma doa. Rumahnya selalu 3 ya. Kalau doa-doa nggak mempan. 3. Yang bernama ikhtiar. Ikhtiar terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam ilmu tasawuf, semua orang pasti akan mengalami Lailatul Qadar. Tinggal bagaimana keadaan mereka ketika tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ketika Allah menurunkan malaikat-malaikat besar Jibril, itu tergantung kita lagi ngapain tuh. Tapi kayak orang hujan gitu, hujan mah semua pasti dapat hujan, benar gak? Tergantung kita ada di mana, ada yang nggak kena hujan, ada yang kena hujan, ada yang berteduh segala macam. Tergantung. Bisa jadi malam Lailatul Qadar kita lagi buat maksiat, disaksikan oleh malaikat rame-rame, ente lagi buat maksiat. Kalau lagi apes mah ajal di situ selesai. Karena Israel ikutan turun. Tapi kalau pada malam itu hati kita itu lagi benar-benar berserah diri kepada Allah. Meminta kepada Allah ini bukan sekedar sholat malam, ruku, sujud segala macam, bukan. Tapi hati kita menjerit kepada Allah, wahai Allah, sungguh baik Engkau telah mempertemukan kami dengan bulan Ramadan ini. Sungguh baik Engkau ya Allah, pada malam-malam 10 hari ini kami diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk beribadah padamu. Nah, ketika kita itu, terima kasih banyak Allah untuk semua kebaikan yang telah Engkau berikan pada kami ini. Dan berikan kekuatan kepada kami Allah untuk menolong hamba-hambamu. Wah, itu bos. Itu langsung kecatat tuh. Malaikat Ridwan bilang, ini geng gue, kata malaikat Ridwan nih. Ahli surga, bener gak? Jadi, mudah-mudahan lah dengan cara seperti itu, kita akan merasakan malam-malam Lailatul Qadar itu bukan sekedar kita doa ya, tapi ada ikhtiar yang terbaik. Kemudian tentu kita berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan lupa prasangka baik kepada Allah. Kita prasangka baik kepada Allah bahwa kita termasuk salah seorang yang mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu di mana semua amalan kita, akan dilipat gandakan oleh Allah seakan-akan kita melakukannya selama 1000 bulan berturut-turut. Dan amalan yang paling penting atau amalan yang paling dahsyat pada malam itu adalah amalan hati. Bukan amalan fisik belaka, tapi hati kita. Amalan hati kita itulah terbukanya hati kita, merasakan koneksi langsung dengan Allah pada malam itu. Itulah selama 1000 bulan kita akan merasakan ketenangan, kedamaian sebagaimana yang kita rasakan di malam Lailatul Qadar itu. Gitu, Fit. Masya Allah. Ustadz, kelihatannya kita perlu next episode penjelasan lebih dalam mengenai amalan hati itu, Ustadz. Siap. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.